Tetapi yang jelas apabila dikuatkan, sudah dipanggil, niatkan, berazam. Kita harus berangkat dengan ilmu dan juga menyeraih tujuannya haji yang mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Haji Basuki Raharjo selaku Ketua KBIHU Muhammadiyah beserta pengurus yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Pak Ustadz Hermanto, ada Pak Munjir, ada Pak Bandi, ada Pak Kasim dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu calon untuk jamaah haji 2024 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan kesehatan, diberikan kenikmatan umur panjang, iman, Islam, dan alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara gathering kaitan bimbingan haji Muhammadiyah. Selawat teriring salam, mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi pilihan, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya, dan kita semuanya insyaallah pengikut setianya sampai akhir zaman. Izinkan saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat tentunya mengucapkan selamat datang di KBIHU Muhammadiyah. Sedikit ya mungkin testimoni lah ya untuk bagaimana dalam kita berhaji. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hambanya, dan kewajiban itu tentunya kita apabila tidak dijalankan sementara kita mempunyai kemampuan, maka itu adalah merupakan sesuatu hal yang tak pantas kalau kita dikatakan sebagai hamba Allah yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertama tentunya nantinya yang diharapkan adalah apa bekal yang harus kita siapkan untuk ibadah haji. Nah, bekal pertama tentunya adalah bekal takwa. Sesuai dengan Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, jadi berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ini penting sekali. Satu, bekal utama adalah takwa. Jadi sangat penting untuk jamaah bekal untuk takwa ini, bekal yang sifatnya rohani, non fisik juga, dan implementasinya tentunya banyak sekali yang sangat luas. Di antaranya yang pertama nantinya adalah apa? Niat. Niatnya itu harus apa Ibu? Ikhlas. Nah, ini bekal yang paling baik. Niatnya adalah harus ikhlas. Kenapa? Jauh-jauh datang ke Haramain. Haramain itu artinya dua kota suci. Artinya sudah dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, termasuk gelombangnya. Ninggalkan keluarga, ninggalkan orang-orang yang disayangi, ninggalkan pekerjaan yang dicintai, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian memenuhi undangan dari siapa? Undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendapat redonya. Untuk apa? Untuk mendapat surganya. Maka kalau niatnya tidak ikhlas dari apa yang kita niatkan, capaian haji mabrur tentunya sangat jauh untuk dapat digapai. Jadi pertama tadi takwa, kemudian niatnya harus ikhlas. Makanya itu sangat penting tadi itu. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamza wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan, segala kekuasaan milik Allah. Jadi kalau ke sana masih menduakan Allah, ada ilah selain Allah, ya, berarti masih diragukan tadi itu keikhlasannya. Jadi bacaan talbiyah ini merupakan bacaan yang harus betul-betul dikuasai. Tadi kata Pak Ustadz Hermanto itu, ya jangan pula sudah ke sana mengeluarkan biaya yang begitu besar. Saya tahun 2000 itu biaya pas Krismon 17.500.000. Tahun 2019 biayanya itu sekitar 35 juta. Sekarang katanya biayanya sudah berapa tuh Pak? 60 lebih ya. Itu baru yang resmi. Mungkin nanti biaya-biaya yang lain, mau beli pakaian ihram, mau apa dan sebagainya, dan gitu kan. Belum perbekalan yang lain, belum lagi mau meninggalkan orang yang dicintai di rumah, pastilah harus ada bekalnya juga. Kan tak mungkin yang di rumah yang ditinggalkan tidak ada bekal. Tapi kalau Allah berkehendak rezeki itu ada saja. Ada saja. Jadi ini penting. Saya jadi ingat tahun 2000 itu belum ada KBH Pak. Pada saat baca talbiyah, pada saat itu Gus Dur sedang naik. Teman bukan satu rombongan, di sebelah saya itu orang baca talbiyah, dia mengucapkannya apa? Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur. Ini benar-benar terjadi. Apa ini ya? Lalu karena pada waktu itu presidennya pas naik Gus Dur. Jadi kalau ada misalnya waktu itu mobil kan dikasih fasilitas mobil untuk antar jemput. Nih Gus Dur itu aja yang sering disebut. Setiap mau ibadah haji yang wajib sakit pula. Tapi nanti setelah itu sembuh pula. Nah ini kisah setiap yang dialami seseorang mungkin beda-beda gitu ya. Beda-beda. Mungkin bisa jadi dari niatnya atau apa. Nah, oleh karena itu yang pertama talbiyah ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Hermanto, kuasai. Sehingga kalau perlu meneteskan air mata, diresapi apa yang itu, karena kita ini memenuhi panggilan Allah saat akan melaksanakan baik itu umrah maupun haji. Yang kedua, bekal yang terbaik adalah ikut manasik haji seperti gini. Karena tanpa ilmu akan sia-sia juga. Nanti macam-macam model yang di sana itu. Yang dilaksanakan. Ada tuntunan atau tidak? Tidak tahulah. Tapi kalau misalnya kita sudah ada dengan bekal ilmu, insya Allah. Jadi ilmu pengetahuan tentang ibadah haji, itulah yang disebut dengan kegiatan selama di tanah air dengan manasik haji. Jadi haji ini bukan sekedar datang ke Mekah, kemudian seperti turis, atau perjalanan ke Kuala Lumpur, atau mungkin ke Singapura, biasa kan gitu kan. Itu mungkin hanya bawa fisik saja. Ini tidak. Harus disiapkan juga ilmunya. Kalau di luar negeri mungkin dia dengan selera sendiri. Tetapi kalau ini haji adalah ibadah mahdoh. Ibadah yang sudah ada aturannya. Yang terikat dengan aturan yang baku. Makanya itu harus disiapkan. Dan kesiapannya itulah dengan salah satunya manasik haji. Dan kita kali ini mengadakan gathering paling tidak udah siap. Kalau siap insya Allah hasilnya nanti bagus. Jadi tentunya kita berupaya untuk haji ini karena merupakan ibadah badaniah. Jadi yang ketiga ini persiapan fisik. Tadi ikhlas juga, kemudian ya takwa. Persiapan fisik, badaniah. Kalau bisa memang sehat. Walaupun memang biasanya kalau sudah haji itu, waktu zaman saya tahun 2019 itu ada rombongan. Saya kebetulan 2019 sebagai ketua rombongan. Tahun 2000 sebagai ketua regu. Jadi sempat ngalami ketua regu, ketua rombongan. Ini saya ceritakan bukan maksud untuk riya, tidak. Tetapi karena ini kaitan dengan pengalaman, diminta menyampaikan pengalaman, mungkin ada manfaatnya nanti pada saat di sana. Sehingga pada saat 2019 ada teman saya yang sebagai ketua regu, saya minta, ente ini kita saling berbagi, kita saling untuk membantu, tidak bisa membantu uang, mungkin membantu tenaga. Dia kebetulan fisiknya kuat, pergi sendiri. Dia lah yang bantu nih. Dorong sana yang pakai kursi roda, terbantu gitu ya. Jadi yang harusnya biayanya besar untuk dorongnya berapa, dibantu. Kemudian
Yang sakit-sakit itu nanti tawafnya terakhir aja, kita udah tuntas, baru diantarkan oleh yang muda-muda. Ini pentingnya regu, pentingnya kekompakan, pentingnya kebersamaan, pentingnya kekeluargaan. Makanya saling mengenal ini penting. Ego-ego jauhkanlah, karena di sana itu yang paling mulia tadi adalah yang paling takwa, dan tentunya ini harapannya kita bawa nanti ke tanah air. Jadi ibadah badaniah raga, kemudian ibadah maliyah harta. Kan tidak semua mampu. Yang tak punya harta tak mampu. Ada yang punya harta pun belum tentu. Kemarin saya ketemu yang tahun lalu, katanya, karena harus nambah sekian juta, akhirnya tidak jadi berangkat. Padahal sudah disiapkan. Dulu kan 25 juta, nambahnya paling berapa? Sekarang setelah tahun nambah sampai 50 lebih. Akhirnya tidak jadi berangkat. Jadi ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah harta. Kemudian juga ibadah mental, kolbi. Penting nih kolbi. Hatinya dijadikan bagaimana untuk cintanya kepada Allah. Semuanya mentalnya disiapkan, maka kesehatan fisik sangat penting. Sehingga pada saat saya waktu 2019 sempat diperiksa, Pak. Sempat naik juga saya itu kadar gula. Kadar gula sampai 2 kali periksa saya di puskesmas. Kalau waktu yang tahun 2000 itu aman, Pak, masih muda, baru masih 33 tahun. Sekali kemarin itu udah 2019 udah 57 tahun gitu. Tapi alhamdulillah sih masih eksis lah. Ada yang 40 tahun tuh tak mampu di sana. Tapi tidak usah dijadikan ukuran. Ada juga tahun 2000, Pak, ya, tahun 2000. Itu belum ada KBIH. Pada saat itu dari Musdalifah setelah ngambil batu, dulu masih ada ngambil batu, yang sekarang tidak ada, disiapkan dah batu dah, di kantong-kantong kasihkan, ngambil batu. Setelah ngambil batu kita pergi ke Arafah. Dulu pada tahun 2000 itu belum ada ini, Pak, belum ada mobil itu masih tidak cukup. Ibaratnya duduklah di atas tuh. Saya pernah yang laki-laki itu duduk di kapnya, di kap bis tuh ya, yang ibu-ibu di bawah. Jadi ada dari orang Pontianak nih, sama satu kloter gitu ya. Dia di sini termasuk orang top lah, orang top. Jadi dari awal tuh udah nyoting ini di sini. Nyoting itu zaman itu sangat langka, Pak. HP belum ada. Nyoting dan sebagainya. Luar biasa semua nyoting ini di sini dan sebagainya. Sampai Mekah pun foto-foto, dianukan, semualah difoto dan. Suatu saat setelah dari Muzdalifah pergi ke Arafah. Betul ya, ke Mina. Pergi ke Mina. Setelah ke Mina, tak ketemu, Pak, tempatnya itu. Puter sampai subuh itu tak ketemu. Ini ya memang karena saking padatnya ya. Rupanya sopirnya itu kan sopir musiman juga. Dia pun kadang-kadang tak tahu. Rupanya nyelip tulisan itu tak nampak. Jadi marahlah dia nih di atas. Di atasnya marah-marah. Sampai setelah marah-marah, kan ini tidak boleh kalau nama haji ini marah lah. Nah, itu tidak boleh itu. Marah dia. Marah dengan sopir gini. Akhirnya mau lompat ya, Pak, dari atas kap tuh ke. Saya negah lah, walaupun tidak terlalu kenal gitu. Nggak usah, Pak, nanti jatuh. Tapi akhirnya meloncat juga, Pak. Setelah meloncat apa yang terjadi? Kakinya keseleo. Setelah kakinya keseleo, ya ibadah-ibadah wajib tak bisa. Sehingga harus didorong dengan kursi roda. Ini kisah nyata. Tahun 2000 tuh, Pak, ya. Nah, kalau tahun 2019 kemarin itu mobil itu udah masalah, udah disiapkan. Kalau tahun 2000 saya itu masih masak sendiri dulu. Kalau 2019 itu udah semuanya lengkap gitu. Catering itu lengkap semuanya, udah luar biasa lah itu ya. Nah, oleh karena itu tentunya untuk kita mencapai tadi harapannya kan setelah itu menjadi haji mabrur. Haji mabrur yang diterima, haji yang diterima. Jadi lebih konkret Imam Nawawi mengatakan bahwa ibadah haji yang mabrur adalah ibadah haji yang tidak tercampur sedikit pun oleh dosa. Nah, itu kata Imam Nawawi, tidak ada dosa. Ya, kalau niatnya udah lain ya, nanti baru sampai sana ada foto-foto, dikirim Instagram, Facebook, shoot, wah, sedang berdoa di Multajam, hatinya berdoa kan enggak, padahal cuma foto ya misalnya. Itu Pak Ustadz Mubarak Almarhum itu paling sering ingatkan itu, malah foto boleh saja, tapi jangan pula langsung di-share di apa dan sebagainya inilah. Tapi hatinya jangan-jangan enggak berdoa, cuma ditampilkan fotonya aja. Ini foto waktu lempar jumroh. Entah waktu lemparnya gimana, betul kena. Nah, atau mungkin ini foto waktu di sa'i.
Udah itu dikirim dan sebagainya. Nanti bisa muncul ujub, bisa muncul sombong, riak dan sebagainya. Oleh karena itu untuk mencapai haji mabrur tentunya dalam kita beribadah tidak sedikit pun terkontaminasi dengan perbuatan dosa. Jadi uang yang dipakai juga tentunya kita harapkan supaya jadi haji mabrur dengan uang yang halal. Itu jangan pula dengan uang yang tak halal. Kalau saya haji yang pertama itu Bu, haji kosasih. Kosasih itu istilahnya haji biaya dikasih. Ada juga haji abidin, haji biaya dinas, abidin. Dulu ada istilah karena haji Abu Bakar, haji atas biaya Golkar. Karena dikasih dulu kan partai ngasih kan. Zaman-zaman itu kan banyak istilah. Jadi yang pertama saya dulu haji kosasih. Ibu saya itu bapak meninggal, ibu tak mau dengan tinggal dengan beradik saya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak mau pula nih, gimana kita nih supaya ibu nih mau tinggal dengan salah satu anaknya. Akhirnya dibujuk, Bu, mau ndak ibu naik haji? Gimana pula? Jual jadi tanah, rumahnya jual. Mau pula ibu tuh, dijual lah tanah tuh di Siantan. Nah, bisa berangkat 2 orang. Ini bujuk ibu nih, kalau ndak kan rumah kenangan tak mau ditinggalkan Bu. Biar gimana, tinggal di rumah anaknya sehari 2 hari, setelah itu minta pulang lagi. Akhirnya piketlah kita seminggu si A, seminggu si B, seminggu si C. Akhirnya mau ibu berangkatlah tahun 2000. 2000 itu daftar tahun itu juga berangkat. Belum ada antri sampai belasan tahun. Jadi saya berangkat pertama itu bersama ibu, bersama orang tua. Karena setelah ada daftar, sekarang ibu pilih anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Saya anak nomor 5, dipilih anak nomor 5. Berangkatlah saya haji kosasih atas biaya dikasih. Tapi karena yang ngasih orang tua, insya Allah lah ikhlas. Insya Allah apa itu halal. Nah setelah pulang dari haji, baru ibu mau ikutlah dengan anak si bungsu. Karena bungsu ini adalah perempuan. Nah bujuk ibu, tapi sekarang alhamdulillah ibu udah tiada, ya kita tinggal doakan. Tapi kalau yang haji kedua bersama istri, kalau itu nunggunya pun cukup panjang. Daftar 2011, berangkat 2019. Kalau ibu-ibu ini mungkin ya tidak jauh-jauh juga, mungkin daftar 2013 atau mungkin 2012 ya. Saya 2011 daftar, 2019 berangkat. Mungkin yang daftar sekarang tidak tahu 20 tahun yang akan datang atau bagaimana. Tetapi yang jelas apabila dikuatkan, sudah dipanggil, niatkan, berazam. Kita harus berangkat dengan ilmu dan juga menyeraih tujuannya haji yang mabrur. Yang kedua, juga motivasi untuk ibadah haji, sekali lagi hanya memenuhi perintah Allah. Itu ya. Jangan motivasi hajinya, nanti aku nih kalau udah haji pulang, kalau ada undangan orang undang kita harus tulis haji. Haji siapa? Hajah. Tak dipanggil tersinggung karena hajinya itu 64 juta. Wah, mahal nih 64 juta, tak ada gelar haji kan. Biasa kalau udah di sana tuh Pak, pulang tuh macam-macam. Karena ada jadi raja-raja minyak baru kan, pakaiannya berubah. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau berubahnya konsisten terus, berubah macam semua, pakaian berubah dan sebagainya. Sampai ke tanah air pun biasa berubah, pakai apa itu macam-macam. Ya mungkin waktu di sana saya pun berubah juga waktu di sana, menyesuaikan. Karena kondisi mungkin di sana dingin, apa dan sebagainya. Tapi kalau sudah kembali, udahlah saya seperti identitas saya saja yang semula gimana. Yang penting adalah hatinya. Jadi jangan sampai misalnya nanti kita melaksanakan ibadah haji, tujuannya itu tidak karena Allah semata, tapi ada tujuan-tujuan yang lain supaya dipanggil Bu Hajah atau Pak Haji atau sebagainya ya. Nah, kenapa? Karena tentunya ini sangat penting sekali, dan seterusnya juga siapkan ilmu untuk tahu memaknai makna haji. Yang utama-utama misalnya, apa sih yang terkandung dalam ihram? Kenapa ihram? Bagaimana ihram? Tadi disampaikan oleh sedikit Pak Ustadz Hermanto. Apa itu tawaf? Gimana hikmahnya? Sa'i itu gimana? Wukuf itu gimana? Di Arafah itu gimana? Kalau itu dikuasai, insya Allah. Walaupun nanti tak mampu menguasai secara detail, ya paling tidak niatnya memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan kita ini beda-beda.
Ya beda-beda kemampuannya, apalagi kalau sudah umur katakanlah mendekati 60. Tapi ada juga yang mendekati 60 pun masih oke. Jadi tidak bisa juga dijadikan satu patokan. Jadi tanpa menghayati amalan-amalan itu bisa jadi seorang haji akan mendapatkan kehampaan, hampa. Sama dengan tadi baca talbiyah itu apa sih maknanya? Untuk apa saya baca talbiyah? Hatinya juga dibawa ke sana sehingga akhirnya resapan daripada amalan-amalan yang kita lakukan, baik itu saat ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melontar jumrah di Mina dan seterusnya, itu akan bermakna dalam hati. Yang sempat dipesankan ke Pak Ustadz Mubarak dulu, itu paling sering dipesankan itu Pak almarhum ya, dia kalau di Arafah kan macam-macam nih. Arafah padahal harus banyak berdoa, banyak berzikir, banyak meminta ampun kepada Allah. Tapi biasa baru sebentar ya, dah cerita-cerita, ngobrol bisnis lah di sana, keluar dari tenda, apa dan sebagainya. Ya udah, kalau udah seperti itu, padahal itu momennya hanya sehari, tidak sampai sehari ya, setengah hari Pak Ustadz ya. Padahal tiada haji adalah Arafah di situ ya. Tapi kadang-kala itu tak sampai ke sana ilmunya. Oleh karena itu penting sekali biaya yang sudah sebegitu besar dapat dijadikan untuk kita bekal yang terbaik, terutama ilmunya. Selanjutnya adalah memelihara etika haji. Yang tadi saya katakan etika haji apa? Rafas. Tak boleh berhubungan seksual. Ya, rafas itu berkata tak boleh berhubungan seksual. Kemudian fusuk, tak boleh bermaksiat atau bertengkar, berjidal ya, tak boleh bertengkar. Ya, kalau udah seperti itu berarti rusak hajinya kalau ada itu dilakukan. Karena dalam menjalankan ibadah haji banyak sekali hal-hal yang haram dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Demikian tentunya. Tadi sudah dikatakan juga tidak ada balasan yang layak bagi jamaah haji yang mabrur kecuali balasannya itu adalah surga. Dan ciri-ciri haji mabrur itu apa? Nanti setelah kembali, ini walaupun singkat-singkat saja, setelah kembali santun lebih dalam bertutur katanya. Tutur katanya lebih santun. Yang kedua, senantiasa menebarkan kedamaian. Yang ketiga, senantiasa memiliki kepedulian sosial yang lebih tinggi, menyayangi orang-orang yang lapar dan sebagainya untuk membantu fakir miskin. Itu diantara ciri-ciri haji yang mabrur. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentunya ini gathering kita berharap mungkin nanti ada dari jamaah-jamaah yang lain yang akan berhaji pada tahun ini. Silahkan untuk mendaftarkan di KBA Muhammadiyah. Waktu saya 2019 kita itu 3 rombongan. Saya rombongan yang keduanya pada saat itu, 3 rombongan dari KBIHU Muhammadiyah. Anda tahu yang sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu sampaikan yang sudah berniat untuk bersama KBIHU Muhammadiyah. Walaupun kemarin ada yang dari Kuburaya ikut juga. Di sana kebetulan dekat penginapannya gitu ya. Walaupun berangkatnya beda, tapi pada saat bimbingan itu mengikuti bimbingan KBA Muhammadiyah. Dan kalau sudah di sana tak bisa cerita kelompok-kelompok terlalu banyak. Paling banyaklah 1 regu atau 2-3 orang kalau ya. Jadi jangan bermimpi nanti kita sama-sama satu rombongan. Kalau tawaf tuh biar masuknya satu rombongan. Nanti bermecar lah. Yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah haji atau mungkin pernah umroh. Ya, mungkin kalau umroh tidak sepadat kalau haji, tetapi untuk tetap mempertahankan satu rombongan itu kalau haji itu sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau kita punya ilmunya, dimanapun kita pada saat melaksanakan apapun rukun haji atau wajib haji atau umroh, tentunya kita tidak ragu lagi di dalam melaksanakan itu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan kali ini untuk acara gathering bimbingan haji keberangkatan tahun 2024, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Bila pedang lukai tubuh ada harapan untuk sembuh, bila lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Saya serahkan selanjutnya ke pembawa acara. Terima kasih. Nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.